Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran bahasa Arab online bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai alamatun nasbi atau tanda nasab. Selamat dan semangat menyaksikan. Huruf nasab adalah huruf yang menjadikan kata sesudahnya beri'rab nasab. Walin nasbi khamsin alamat: al-fathah, wal alif, wal kasrah, wal ya, wa hadfun nun, yang artinya adalah ada 5 tanda nasab, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Tanda nasab yang pertama adalah fathah. Fathah digunakan pada kata yang berbentuk isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il yang selain dari af'alul hamzah yang terletak setelah huruf nasab. Bisa diperhatikan contoh di bawah ini. Untuk nasab yang tandanya fathah untuk isim mufrad, contohnya adalah qara'tu al-kitaba. Al-kitaba ini merupakan isim mufrad yang mana berkedudukan sebagai maf'ul bih yang harus dibaca nasab. Nah, untuk tanda nasab pada kata al-kitaba itu adalah berharokat fathah. Adapun tanda fathah pada jamak taksir bisa dilihat pada kalimat qara'tu al-kutuba. Kata al-kutuba merupakan bentuk jamak taksir yang mana berkedudukan sebagai maf'ul bih yang harus dibaca nasab. Adapun tanda nasab yang ada pada kata al-kutuba ini berharokat fathah. Kemudian fi'il yang terletak setelah huruf nasab. Perhatikan, uridu ayyadhaba ila suq. Di situ ada 2 fi'il. Fi'il yang pertama adalah uridu dan fi'il yang kedua adalah yadhaba. Nah, khusus untuk fi'il yang terletak setelah huruf an, berarti fi'il yadhabu itu dia harus dibaca fathah belakangnya, sehingga terjadi perubahan, bukan yadhabu melainkan yadhaba. Tanda nasab yang kedua adalah dengan alif. Huruf alif menjadi ciri dari i'rab nasab, dapat dijumpai pada satu tempat, yaitu pada asmaul khamsah atau isim 5, yakni abaka, akhoka, humaka, faka, damalin. Perhatikan contoh berikut. Ra'aitu abaka fis-suq. Kata abaka berkedudukan sebagai maf'ul bih, yang mana maf'ul bih adalah objek. Objek di sini harus beri'rab nasab atau dibaca nasab. Dan tanda yang digunakan pada kata abaka yaitu tanda alif sebagai tanda nasabnya. Tanda nasab yang ketiga adalah dengan harokat kasroh. Harokat kasroh menjadi tanda pengenal dari i'rab nasab sebagai pengganti dari tanda harokat fathah. Ciri ini hanya berposisi pada satu tempat, yaitu jamak muannats salim. Perhatikan contoh berikut. Khalaqallahu samawat. Kata as-samawat berkedudukan sebagai maf'ul bih. Sekali lagi, maf'ul bih adalah objek yang harus beri'rab nasab. Tanda nasab pada kata as-samawat ini adalah kasroh. Tanda nasab yang keempat adalah huruf ya. Huruf ya adalah bagian dari tanda i'rab nasab. Huruf ya sebagai tanda atau ciri i'rab nasab berada dalam 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk jamak mudzakkar salim, contohnya ada kalimat ra'aitu al-muslimina. Kata al-muslimina adalah bentuk dari jamak mudzakkar salim, yang kata aslinya adalah al-muslimuna. Kata al-muslimun berubah menjadi al-muslimin karena berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek yang harus dibaca nasab, sehingga huruf wawu berubah menjadi huruf ya. Dan perhatikan pada contoh yang kedua, ini contoh untuk isim tasniyah. Pada kalimat qara'tu kitabaini, kata kitabaini itu adalah bentuk dari isim tasniyah. Asalnya adalah kata kitabani.
Kitabani berubah menjadi kitabaini karena sekali lagi berkedudukan sebagai maf'ul bih yang harus dibaca nasab. Sehingga kitabani alifnya berubah menjadi huruf ya sebagai tanda nasabnya. Tanda nasab yang kelima adalah hadfun nun atau membuang nun. Seperti dalam pengertian hadfun nun fayakuna alamatan nasbi fil af'alil khamsah allati rafa'aha bi thabatin nun, yang artinya membuang atau menghilangkan nun menjadi alamat bagi alamat i'rab nasab pada af'alul khamsah yang dirofakkannya dengan memakai nun isbat atau tetap. Nah, apa sih af'alul khamsah? Silakan nanti bisa disimak pada penjelasan berikutnya. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Hal turidina antakuni muhandisatan ya Maryam? Perhatikan contoh tersebut. Kata an terletak di antara dua fiil. Fiil yang pertama adalah turidina, yang merupakan fiil asli untuk dhamir anti. Kemudian fiil yang kedua adalah takuni. Kata takuni sebetulnya berasal dari kata takunina. Saya ulangi, berasal dari kata takunina. Dan kenapa? Nah, di akhir katanya itu menghilang karena merupakan tanda nasab, yaitu membuang nun. Ya, jadi kata takunina itu terletak setelah huruf an, sehingga huruf na itu wajib untuk dihilangkan sebagai tanda nasabnya. Ya, demikian tadi penjelasan mengenai tanda-tanda nasab atau alamatun nasbi. Syukran li husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.